ada beberapa dokumen yang penting ya terkait dengan personal statement, karena kalau di pendaftaran beasiswa-beasiswa lain mungkin itu pendaftarannya sendiri-sendiri kan dokumennya. Sedangkan kalau untuk GKS sendiri, pada saat kita download aplikasinya, itu sudah dalam satu bundle, dan di dalam satu bundle itu terdiri dari application form, kemudian personal statement, kemudian ada juga study plan, dan form untuk letter of recommendation, sama ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi nggak perlu dipisah-pisahin. Jadi mungkin agak beda seperti yang dijelaskan oleh Mbak Kania tadi ya. Kalau misalnya untuk yang beasiswanya Mbak Kania kan itu kita sendiri-sendiri gitu dan harus bahkan menamai filenya beda-beda kan. Tapi kalau untuk yang berminat daftar GKS nggak perlu khawatir di bagian situ karena kita langsung di dalam satu bundle tersebut. Kemudian untuk bicara tentang personal statement, di GKS sendiri itu sangat penting karena melihat bahwa setiap tahun itu ada sekitar 700 sampai dengan 2000-an orang yang mendaftar untuk beasiswa GKS, itu baru dari embassy track ya, belum yang university track. Karena kalau beasiswa GKS sendiri kan itu ada yang embassy track, ada juga yang university track. Nah, kalau dari embassy track itu mereka daftar ke kedutaan, bisa pilih sampai 3 universitas dengan 3 program studi yang berbeda. Tapi kalau mendaftar melalui University Track, itu cuma bisa pilih satu program studi di satu universitas saja. Nah, dan setiap tahun itu kuota kursi untuk kita orang Indonesia ada 26 sampai dengan 27 seat khusus untuk yang Embassy Track. Aku juga jelasin karena aku sendiri kemarin ambil jalurnya yang Embassy Track. Nah, kalau tadi kan Mas Iqbal dari Education USA pasti lebih banyak mungkin teman-teman PNS sekarang yang mau lebih condong ke Amerika Serikat kan, karena siapa gitu yang nggak mau ke Amerika Serikat gitu, ataupun ke Eropa, ataupun negara-negara lain. Tapi kalau Korea sendiri memang lokasinya di Asia, tapi dia it doesn't mean that it's less interesting than the other scholarships, karena kalau dari experience pembelajaran di Korea sendiri itu udah sangat-sangat bisa kita bilang lumayan westernized, tapi memang values-values yang ada di dalamnya masih sangat-sangat Korea banget gitu. Nah, kemudian personal statement untuk yang GKS ini itu penting karena di sini kita harus bisa menunjukkan otentik maksudnya diri kita tuh otentik gitu dan kita bisa stand out dari sekitar 700 sampai 2000 kandidat lainnya. Dan kalau misalnya ditanya ke aku pribadi apa yang aku pikir bagus untuk satu personal statement berdasarkan pengalaman dan membantu teman-teman yang lain juga apply untuk GKS, aku bisa bilang itu personal statement kita harus pertama original ya, kemudian juga selektif dan meyakinkan. Kalau kita berbicara tentang original, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal dan juga Mbak Kania tadi, memang sangat penting bagi kita untuk mencari inspirasi dan juga bisa menarasikan tentang diri kita di dalam personal statement kita dengan baik nih, karena kita mau menjual diri kita supaya yang lagi screening beasiswa kita atau reviewernya, mereka kayak merasa yakin bahwa orang ini unik gitu dan matching dengan segala ekspektasi mereka dari seorang kandidat beasiswa GKS gitu. Dan untuk selektif, di sini gara-gara kalau misalnya orang daftar itu kebanyakan kan kita punya banyak prestasi gitu. Mau nih masukin semuanya ke dalam personal statement kita biar kalau misalnya gue cuma masukin 1 atau 2 pengalaman nanti kayaknya kurang eye catching gitu. Masukin aja nih semuanya, tapi ternyata mereka kurang relevan dengan program studi yang mau kita pilih ataupun keterkaitan dengan program GKS ini gitu kan. Nah, jadi itu juga kita harus seleksi baik-baik kira-kira program pencapaian apa aja yang udah kita punya selama ini, pengalaman yang kita punya yang sesuai dengan apa yang mau kita daftar di program GKS maupun dari kampus dan jurusannya kita. Kemudian convincing. Nah, bagaimana kita bisa appeal meyakinkan di depan reviewer ya, kita harus berusaha bikin personal statement kita memenuhi 2 nilai yang sebelumnya, itu original dan juga selektif. Kalau misalnya kita cuman bilang, oh saya tuh orangnya begini, saya tuh orangnya begitu, tapi supporting evidence-nya apa? Nggak ada gitu kan. Nah, jadi setiap klaim yang kita buat di dalam personal statement kita harus ada supporting evidence-nya juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu personal statement khusus untuk GKS harus koheren dan juga kohesif ya, dengan
study plan ataupun dokumen-dokumen lain, termasuk juga letter of recommendation. Kenapa? Karena biasanya yang ditulis di dalam personal statement, gimana supaya kita membuktikan itu real dan juga betul, ya tentunya dengan mencari orang yang bisa merekomendasikan kita sesuai dengan testimoni yang kita berikan. Nah, pengalaman aku pada saat aku minta surat rekomendasi, referees aku tuh minta juga personal statement yang sudah aku tulis. Jadi itu bisa dibikin berkesinambungan gitu. Tapi ini mungkin tidak apply untuk semua case karena ada juga referee yang mungkin sangat sibuk ya. Jadi kayak mungkin mau ngebaca personal statement kita aja tuh agak susah. Nah, buat yang mendapat kesempatan untuk mendraft letter of recommendation-nya sendiri, sebenarnya peluangnya lebih tinggi gitu untuk quote and quote ya, mengawinkan personal statement-nya dan juga letter of recommendation-nya. Jadi mencari referee juga penting karena apa yang kita tulis di dalam personal statement kita, kalau bisa itu yang memberikan referee adalah orang yang juga meng-supervise ataupun yang tahu kita pada saat kita menuliskan, maksudnya sedang melakukan pengalaman tersebut gitu. Nah, selanjutnya, ini untuk contoh personal statement-nya ya. Jadi, kalau untuk di GKS, itu sebenarnya kalau bicara tentang outline, nggak perlu khawatir, karena GKS itu sudah memberikan outline apa yang mereka harapkan dari personal statement kita masing-masing. Salah satu contohnya ini ada yang tulis poin pertama, motivations, which why you apply for this program. Kemudian yang poin kedua itu minta education dan work experience in relation to GKS. Kemudian reason kenapa mau ke Korea Selatan. Dan yang terakhir itu ada tambahan lain nggak kira-kira yang bisa menaikkan chance kita nih supaya dipertimbangkan sebagai salah satu penerima beasiswa GKS. Nah, ini semua hanya boleh ditulis dalam satu halaman saja. Jadi di sini sudah sangat strict ya mereka, karena memang orang Korea kalau bikin peraturan mereka sangat-sangat strict. Kalau udah dibilang A berarti A gitu. Kalau misalnya di luar dari ketentuan yang dikasih ya langsung otomatis didiskualifikasi ya. Kemudian juga untuk ketentuan space-nya juga sudah dibilang, dan bahkan font-nya pun sudah diatur beserta dengan ukuran font-nya. Nah, ini tuh kita cuman boleh menulis sesuai dengan apa yang sudah dimintakan di sini. Khusus untuk motivation, kenapa kita mau apply di sini, kita bisa mulai dengan sesuatu yang personal. Kalau dari aku sendiri, kemarin aku menuliskan mengenai latar belakang keluarga, kemudian karena aku anak satu-satunya nih, dan semua orang selalu berpikir, oh anak satu-satunya itu manja, anak satu-satunya itu nggak mandiri, anak satu-satunya begini dan begitu. Nah, aku selalu berusaha agar supaya dengan aku bisa studi lanjut bahkan sampai ke luar negeri, membuktikan bahwa ini semua tuh tidak karena usaha orang tua aku saja gitu, tapi ada akunya di situ gitu, membuktikan ataupun mematahkan stereotip masyarakat tentang aku sebagai anak satu-satunya. Kemudian aku juga mention tentang pengalaman aku kemarin dapat beasiswa nih, tapi karena aku males-malesan, aku fail. Jadi aku cerita pengalaman aku yang gagal ini aku jadikan motivasi supaya nanti pas aku dapat beasiswa ini aku benar-benar akan memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi I learn from my mistake. Kemudian yang selanjutnya untuk paragraf kedua, oh ya teman-teman, jadi karena ini ada 4 poin, berarti satu poin itu kalau bisa dibikin dalam 4 paragraf. Yang kedua bicara tentang edukasi dan juga pengalaman. Nah, aku cerita pas aku kemarin kuliah, kira-kira pendidikan aku linear nggak dengan jurusan yang mau aku tuju. Kalaupun nggak linear, itu bisa dijelaskan kenapa dan apa yang mau dilakukan. Kemudian pengalaman kerja. Nah, ini juga kita bisa bilang, tapi bukan cuma nge-mention apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, tapi kita bilang kalau dari pengalaman itu result apa yang kita kasih, dan dari untuk diri kita sendiri kita jadi orang yang seperti apa. Jadi itu 2 hal penting. Karena kebanyakan orang cuma mention, oh saya kerja di sini, saya kerja di situ, bla 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 bla, tapi orang Korea tuh ngelihat resultnya mana gitu. Kalau misalnya cuma banyak pengalaman tapi nggak ada result ataupun personal gain ke diri sendiri, berarti he or she doesn't really learn from that experience. Terus yang selanjutnya, reason untuk study di Korea. Kalau alasannya hanya karena drama ataupun K-pop semata, mohon maaf ya, seluruh dunia juga mau demikian gitu. Nah, cuman masalahnya, kalau dari aku sendiri,
aku melakukan hal yang justru sudah sangat mainstream ini. Jadi pada saat ditanya, kenapa mau belajar di Korea Selatan, bahkan aku bilang cerita aku tentang BTS. Dan aku betul-betul cerita bahwa ya kalau nggak karena BTS, aku nggak akan tertarik ke Korea Selatan. Karena ada Amerika, ada Eropa, ada Australia, negara-negara lain yang sebenarnya jauh gitu dari segi pendidikan sebelum Korea Selatan ya. Tapi karena aku bisa menjelaskan kenapa BTS itu yang menjadi alasan aku, bahkan sampai memotivasi aku untuk melakukan penelitian tentang budaya populer, nah itu aku masukin di situ dan aku bilang bahwa Korea Selatan adalah negara yang paling tepat untuk belajar tentang diplomasi publik sekarang. Nah itu juga salah satu hal yang bisa menjadi alasan yang meyakinkan. Jadi apapun itu ya kita bisa masukin sebenarnya. Terus untuk yang poin terakhir, kayaknya aku nggak tulis karena aku cuma 3 paragraf waktu tulis personal statement aku. Terus yang terakhir, nah ini untuk do and don'ts-nya. Tentu saja kita kalau mau menulis personal statement itu kita harus be real ya dan juga percaya diri dengan apa yang mau kita tuliskan. Tapi jangan sampai terkesan kita terlalu arogan atau overconfident gitu dalam menjelaskan diri kita sendiri. Kemudian dalam penulisan itu kalau bicara personal statement khususnya GKS menggunakan perspektif orang pertama. Jadi jangan bilang he or she gitu-gitu, tapi langsung dari kita aja gitu. Terus nah, kebanyakan itu ada yang kesulitan untuk fit everything in one page, jadi kayak melebihi. Nah, untuk tipsnya dari aku sendiri, 1 paragraf itu jangan sampai melebihi 5 kalimat ya. Terus yang selanjutnya, ya ini yang bagian selektif, put only the most relevant experiences. Jadi kita harus seleksi baik-baik pada saat sebelum kita menulis personal statement, kita kan harus outline dulu seperti Mbak Kania tadi bilang. Nah, dalam outline itu kita seleksi dulu kira-kira experiences apa aja yang mau kita masukin ke dalam personal statementnya kita. Nah, kemudian setelah itu um, setiap experiences yang kita mention itu juga harus ada supporting evidence-nya. Jadi kalau misalnya kamu cerita tentang A, tapi di dalam entire package of your application itu tidak ada yang mendukung klaim tersebut, nanti mereka mau klarifikasinya seperti apa gitu kan. Nah, terus always try to be convincing in each paragraph. Contohnya ada yang aku tulis di bawah sini nih. Jadi aku highlight untuk kata-kata di setiap penutup paragrafnya aku selalu tulis kalimat-kalimat yang bisa meyakinkan gitu. Dan yang terakhir untuk don't-nya, jangan overthink the grammar. Ini juga salah satu hal yang agak lenient about GKS karena ini kan Korea ya, jadi kalau dari segi bahasa Inggris mereka tuh tidak terlalu nge-push, cuman bukan berarti juga grammarnya harus amburadul gitu loh. Kalau dilihat dari personal statement aku di sini, ini tidak 100% grammatically correct sebenarnya, cuman kayak ya udah masukin aja, yang penting apa yang kita bisa mau komunikasikan itu bisa tersampaikan. Dan kalau masalah proofread atau memeriksa terkait teknis dan juga bahasa dan juga kesinambungan semua aplikasi itu aku sarankan minimal 2 kali ya, at least 2 kali dan dalam jarak contoh kita tulis selesai ini hari ini nih. Nah, tudukin dulu aplikasinya 2 hari kemudian baru kita baca dan kita cek lagi apakah dia udah berkesinambungan dan juga sudah betul-betul seperti apa yang ingin kita sampaikan, sudah jelas dan juga apa ya, maksudnya udah hal-hal yang esensialnya itu tuh sudah terpenuhi gitu. Kalau misalnya sudah dilakukan, harusnya personal statement tersebut juga sudah layak untuk disubmit. Dan palingan dari aku sekian, kalau mau ada pertanyaan kita bisa diskusiin lebih lanjut. Dan kalau misalnya mau reach out ke aku juga bisa kontak di sini ya, kalau misalnya ada yang tertarik untuk GKS. Karena sebenarnya walaupun memang di Indonesia sendiri populer, tapi Korea mungkin masih agak sedikit lebih kurang populer gitu daripada Amerika ataupun Eropa ataupun Australia gitu. Ya, thank you Mbak Cintaka.
luar biasa. Betul. Sibuk sekali nih berarti. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita siang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Mbak Kania. Baik, terima kasih Mbak Cintaka. Saya menyapa kembali untuk Sobat Ekon. Selamat siang. Saya akan baik. Apakah sudah dapat terlihat? Sudah ya? Sudah, Mbak. Baik, saya akan memaparkan pengalaman saya mengenai penulisan motivation letter untuk beasiswa. Daftar isinya ada definisi, persiapan penulisan, proses penulisan, finalisasi penulisan, dan trik-trik yang telah saya lakukan selama menjadi pencari beasiswa sebelumnya. Baik, sedikit mengenai definisi. Motivation letter berasal dari bahasa Inggris. Motivasi yaitu dorongan, surat yaitu tulisan. Yang mana saya simpulkan motivation letter adalah tulisan yang menggambarkan tentang dorongan pada diri seseorang, yaitu bersifat unik ya, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu beasiswa. Seperti yang telah disebutkan Mas Iqbal sebelumnya, motivation letter bisa disebut dalam ragam penyebutan, seperti misalnya statement of purpose, letter of purpose, dan personal statement. Dan dalam beasiswa saya kebetulan disebutkan dengan personal statement. Kemudian apa saja persiapan penulisan? Saya akan sampaikan secara teknis berdasarkan pengalaman saya, yaitu yang pertama membaca teliti persyaratan penulisan, yaitu cek apakah ada atau tidak template khusus di lampiran persyaratan. Biasanya beberapa beasiswa itu menyediakan template yang secara khusus yang harus teman-teman kerjakan sesuai dengan template tersebut, atau bahkan bisa juga tidak menyediakan template karena sudah bisa diisi langsung di website yang sudah disediakan. Kemudian bahasa apa yang dipergunakan? Misalnya bahasa Inggris, atau karena ini beasiswa Indonesia misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Kemudian perhatikan jumlah kata minimal dan maksimal, karena biasanya itu ada maksimalnya dan minimalnya, atau maksimal 1 lembar atau maksimal 2 lembar, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menulis nama teman-teman pada tulisan motivation letter, kemudian menyimpan nama dokumen atau file yang mudah ditelusuri, misalnya motivation letter underscore nama teman-teman. Kemudian menyimpan format dokumen sesuai dengan persyaratan, misalnya harus disimpan dengan format PDF atau Word dan lain-lain. Kemudian baca dan baca ulang persyaratan. Kemudian berikut juga saya sampaikan contoh beasiswa APMA atau beasiswa saya, Asia Pacific Master of Arts. Your personal statement will be ideally be maximum 800 kata. Jadi yang saya sebutkan, please untuk dengan teliti membaca berapa maksimal kata yang dipersyaratkan. Kemudian jangan lupa untuk a brief background about you, seperti misalnya nama kalian, bekerja di mana, atau latar belakang pendidikan teman-teman. Kemudian, why are you applying? Kenapa teman-teman apply beasiswa ini? Kemudian, kenapa kamu percaya bahwa kamu cocok untuk beasiswa ini? Dan apa rencana masa depan Anda setelah lulus dari program ini? Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, motivation itu bersifat individual dan unik. Jadi pasti akan berbeda dan harus ditulis semenarik mungkin. Dan juga ini ada persyaratan yang selanjutnya, your personal statement should be written in a clear, concise, and engaging manner. Kemudian saya juga saat menulis motivation letter juga mencari inspirasi dari berbagai sumber, khususnya dari alumni penerima beasiswa. Jadi kira-kira kenapa mencari inspirasi itu penting? Karena bisa juga
kita bisa menilai atau menilai kira-kira tulisan apa sih yang biasanya disukai oleh pemberi beasiswa. Tapi jangan lupa jangan pernah menyontek atau bahkan copy paste karena pasti akan ketahuan gitu. Jadi bisa juga inspirasi itu teman-teman catatkan di coret-coretan misalnya, jadi nanti tinggal dituangkan ke outline motivation letter. Kemudian lanjut ke proses penulisan, yaitu pemilihan kata. Menggunakan kata-kata yang formal, baku, dan juga akademis, dan sophisticated atau bisa saya gambarkan jarang bahasanya itu, terus habis itu formal dan juga tidak bertele-tele, tegas, dan juga relevan dengan jurusan atau beasiswa kampus yang akan Anda apply. Kemudian menggugah dan menyentuh pembaca. Kemudian jika menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan EYD seperti tanda baca, tulisan asing miring, dan juga nama orang dan lokasi diawali huruf kapital. Kemudian untuk menulis outline, teman-teman bisa menulis, saran saya bisa menulis di Microsoft Word terlebih dahulu sebagai coret-coretan sebelum disubmit di websitenya. Misalnya motivation letter itu tertulis bisa ditulis di websitenya langsung. Jadi saya sarankan ditulis di Microsoft Word terlebih dahulu. Kemudian perhatikan persyaratan, apakah ada syarat khusus dari penulisan motivation letter teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan contoh motivation letter, konten motivation letter yang dipersyaratkan oleh beasiswa saya. Kemudian apabila tidak ada syarat tertentu, saya sarankan sebagai berikut. Paragraf pertama yaitu introduction seperti nama, posisi Anda saat ini, asal tempat kerja, latar belakang pendidikan. Kemudian paragraf yang kedua, apa sih permasalahan di tempat kerja Anda yang ingin Anda pecahkan melalui pendidikan lanjutan Anda dan dikaitkan dengan kontribusi Anda ke depan. Jadi teman-teman harus bisa membaca dan menilai kira-kira apa permasalahan atau kekurangan di tempat kerjaan teman-teman, sehingga beasiswa ini penting banget buat tidak hanya buat teman-teman secara pribadi, tetapi juga tempat kerja dan juga kalau bisa untuk Indonesia, negara Indonesia. Kemudian paragraf ketiga, teman-teman bisa melakukan riset tentang kampus mengenai mata kuliah apa yang akan didapatkan dalam program beasiswa yang teman-teman akan apply. Kemudian dosen pengajarnya beserta expertise mereka yang cocok dengan minat atau latar belakang pekerjaan studi Anda sebelumnya. Jadi di paragraf ini teman-teman harus lihat websitenya. Jadi kira-kira pemberi beasiswa itu bisa menilai apakah benar jurusan ini tuh sesuai dengan minat dan juga expertise yang Anda kerjakan sekarang dan juga minat Anda di masa depan. Kemudian paragraf terakhir bisa menjadi penutup, yaitu kira-kira big dream Anda apa setelah lulus nanti setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian menggunakan desain template yang menarik. Nah, ini bersifat opsional ya teman-teman. Jadi kalau di beasiswa saya kebetulan tidak tidak dipersyaratkan misalnya pakai desain Canva atau desain pokoknya yang menarik gitu ya. Nah, itu tidak dipersyaratkan, tapi saya memilih menggunakan desain template yang menarik karena saya rasa saat itu bisa menunjukkan minat yang besar dari saya dan niat yang besar bahwa saya itu benar-benar kepingin mendapatkan beasiswa tersebut, dan bisa jadi itu menjadi nilai tambah. Tapi mohon dicatat agar desain tersebut tidak berlebihan dan usahakan terlihat profesional. Misalnya menggunakan warna yang terbatas seperti 2 atau 3 warna dan tidak menggunakan gambar-gambar yang berlebihan. Nanti bisa saya contohkan desain motivation letter saya. Kemudian ini bagian yang terakhir, finalisasi penulisan, yaitu ada pemeriksaan mandiri sebelum difinalkan, yaitu cek ulang persyaratan,
cek jumlah kata, bisa menggunakan word count di Microsoft Word, jadi bisa terlihat berapa jumlah kata yang teman-teman sudah tulis. Kemudian editing tulisan seperti margin yang justify, terus subjudul di bold dan lain-lain. Dan jangan sampai typo, ulang lagi, baca ulang lagi, jangan sampai typo, cek tanda baca, cek kata atau kalimat yang sekiranya ada yang kurang pas, misalnya kurang baku, kurang formal, dan lain-lain. Kemudian jika Anda tidak yakin akan suatu kata, Anda bisa cek KBBI jika itu berbahasa Indonesia. Kemudian setelah pemeriksaan mandiri, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang dapat mendeteksi kesalahan penulisan dalam bahasa Inggris dan plagiasi. Misalnya saya gunakan Grammarly. Jadi bisa teman-teman mengecek apakah grammar teman-teman itu ada kesalahan atau typo dan lain-lain, dan juga bisa cek plagiasi. Siapa tahu waktu teman-teman mencari inspirasi terlalu semangat, jadi siapa tahu copy paste seperti itu. Nah, itu bisa dicek plagiasinya menggunakan Grammarly. Kemudian bisa juga saat itu saya meminta bantuan teman saya yang cukup bagus itu bahasa Inggrisnya, jadi teman saya bisa mengecek dan memberikan masukan saya terhadap draft motivation letter saya. Kemudian ini trik tambahan, persiapkan sampai minimal 1-2 bulan sejak membaca persyaratan. Jadi seperti Mas Iqbal juga sampaikan sebelumnya, jangan langsung dikerjakan saat satu hari itu juga gitu, tapi bisa dicicil, kemudian balik lagi, kemudian tulis lagi, coret-coretan lagi, terus mendraft lagi. Jadi usahakan jangan terlalu mepet untuk mengerjakannya, dan berikan waktu jeda minimal 1-2 bulan, minimal sekali 1 bulan. Kemudian remember bahwa motivation letter adalah bagaimana Anda menjual diri Anda dalam bentuk tulisan secara elegan, penuh semangat, dan penuh minat. Jadi Anda harus percaya diri, kritis, dan bisa membaca masalah di tempat kerja Anda saat ini. Renungkan kontribusi Anda dan yakinlah bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk meraih beasiswa tersebut, dan posisikan diri bahwa pemberi beasiswa tidak ragu untuk memberikan beasiswa kepada Anda. Tuh. Baik, masih ada waktu Mbak? Apa kalau masih ada waktu saya ingin share? Silakan Mbak Kania. Masih ada waktu, silakan. Ya, ini contoh personal statement saya. Jadi saya pakai 2 warna, ada coklat dan coklat muda, coklat tua dan coklat muda. Ini ada introduction. Saya nama saya Kania, ingin apply program beasiswa APMA. Saat ini pegawai negeri sebagai analis kebijakan di Komnas HAM. Kemudian di paragraf kedua saya tulis background saya sebelumnya, saya corporate lawyer di salah satu law firm. Kemudian kenapa sih saya ingin apply beasiswa ini? Karena saya tidak ingin hanya menjadi PNS yang biasa, tapi saya ingin menolong teman-teman yang hak asasinya dilanggar, terus teman-teman marginalized, kelompok rentan, dan lain-lain. Dan saya ingin menjadi pembela hak asasi manusia sekaligus pegawai negeri sipil di institusi saya. Kemudian di paragraf ketiga saya tulis permasalahan yang ada di tempat kerja saya. Seperti dibandingkan laki-laki, tidak banyak perempuan yang mempunyai kesempatan untuk bekerja di bidang hak asasi manusia. Sebagai contoh, komisioner Komnas HAM saat ini hanya 1 dari 7 orang yang perempuan. Nah, jadi saya ingin menjadi salah satu atau penerus mereka, terutama dari kaum perempuan. Kemudian paragraf keempat, kontribusi. Jadi saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi di bidang hak asasi manusia, dan saya percaya bahwa program ini match dengan saya dan akan memperkuat pengetahuan saya di bidang hak asasi manusia. Kemudian di paragraf berikutnya, ya,
Ini harapan saya dengan bergabungnya dengan program ini, saya akan bertemu dengan berbagai student dan dosen dari berbagai background, khususnya profesional dan dosen dari berbagai interest dan berbagai negara di Asia Pasifik. Saya contohkan, belajar di Thailand dan negara Asia Pasifik lainnya akan membuka mata saya tentang HAM dan demokrasi di negara tersebut, dan khususnya saya sangat minat di isu tenaga kerja. Saya tulis di situ. Kemudian singkatnya di paragraf terakhir, saya juga senang dengan beasiswa di sini karena saya kenal sama salah satu peneliti. Saya sebutkan penelitinya, namanya siapa, dan dia mendapatkan beasiswa ini juga sebelumnya, dan saya senang bekerja dengan mereka karena mereka sangat pintar dan profesional di bidang HAM. Ya, kira-kira seperti itu pengalaman saya. Semoga bisa jadi masukan bagi teman-teman, dan saya juga informasikan bahwa program beasiswa ini juga sedang dibuka sampai dengan April. Jadi kalau teman-teman minat akan saya tulis. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Mbak Cintaka. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Kania, luar biasa ini presentasinya dari teori sampai konkretnya ya, sampai ada contohnya, dan contohnya luar biasa sekali nih. Benar-benar suatu cara memarketingkan diri yang luar biasa gitu Mbak. Ya istilahnya kalau motivation letter atau personal letter itu kan bagaimana cara kita mempromosikan diri kita gitu kan ya intinya. Tapi yang lebih penting lagi kalau saya simpulkan bahwa ketika kita udah semangat nulis nih mau bikin motivation letter atau personal statement, tapi jangan lupa kita harus pelajari dulu nih syaratnya apa saja, persyaratan apa saja yang harus kita tulis di motivation letter kita ya. Jangan-jangan sudah terlalu semangat ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke narsum kita yang ketiga. Di sini sudah hadir juga Mbak Christina Florencia Mandagi. Selamat siang Mbak Christina. Untuk Mbak Christina, background pendidikan S1 dan S2 hubungan internasional ya Mbak ya. Spesialisasi di diplomasi publik. Saat ini sedang studi di Ewa Women's University ya Mbak di